Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini dari kelas 10D dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya Sinata Sabila, di sebelah saya ada Aisyah Putri Maisari. Saya Naura Punyatira Kayani. Saya Sofia Rahma Azania. Saya Nina Devia. Saya Nisram Asifar. Jadi di sini kami akan mempresentasikan isi tentang poster demokrasi kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaatnya demokrasi dari poster saya. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Ini melibatkan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka, mengikuti proses politik, dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat. Manfaat demokrasi adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpendapat dan berekspresi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek yang bertemakan tentang demokrasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih demokrasi itu apa? Demokrasi atau kerakyatan merupakan bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, beberapa contoh demokrasi di lingkungan sekolah itu adalah dengan pemilihan ketua kelas, berpartisipasi aktif dalam aktivitas OSIS, dan juga membagi jadwal piket secara merata. Salah satunya juga adalah dengan melakukan pemilihan ketua OSIS. Jadi, pemilihan ketua OSIS itu apa sih? Nah, pemilihan ketua OSIS merupakan mekanisme yang dimana hampir seluruh siswa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang akan memimpin OSIS dalam satu periode. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinata Sabila, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari poster yang sudah saya buat, yang berjudul tentang demokrasi. Jadi, apa itu demokrasi? Secara bahasa atau etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama adalah demos, yang berarti rakyat atau penduduk. Yang kedua adalah kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara umum, demokrasi berarti pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Tujuan demokrasi sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur, serta sejahtera bagi masyarakat. Contoh demokrasi ada banyak sekali. Beberapa contohnya adalah pemilihan umum, musyawarah, hak untuk mengajukan petisi, dan kerjasama untuk pemilihan keputusan. Selanjutnya di sini saya menuliskan tentang suaramu, penentuan perubahan. Yang berarti bahwa pendapat, pilihan, ataupun tindakan seseorang memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan membawa perubahan. Seperti dalam pemilihan umum, karena setiap suara dapat menentukan arah perubahan di masa depan. Kenapa sih kita harus memilih pemimpin? Karena pemimpin yang akan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, mewakili kepentingan rakyat, dan mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan. Pemimpin menjaga stabilitas, memastikan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi dalam demokrasi, yang mencegah kekuasaan otoriter dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Di sini saya menuliskan tentang jangan golput. Apa itu golput? Golput adalah singkatan dari golongan putih atau sikap untuk tidak memberikan suara atau tidak memilih pemimpin di dalam pemilu. Di sini saya juga menuliskan tentang satu suara sangat berarti, yang berarti bahwa setiap suara berkontribusi pada hasil akhir. Beberapa alasan pentingnya yaitu menentukan pemenang. Dalam pemilu yang ketat, hasil akhir bisa ditentukan dari selisih suara yang sangat kecil. Satu suara dapat menjadi penentu kemenangan atau kekalahan seorang kandidat. Yang kedua ada perwujudan hak demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk bersuara dan memilih. Mengabaikan hak ini seperti melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan politik dan kebijakan. Jadi, gunakanlah hak suaramu dan pilihlah pemimpin yang memiliki sifat integritas, keberanian, rasa hormat, empati,
rasa syukur. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadine Amelia dari kelas 10D. Saya akan menjelaskan tentang proyek kita yang berjudul Demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem atau prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antara siswa, guru, dan staf di sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan partisipasi, dan mendorong siswa berpikir secara kritis. Manfaatnya adalah meningkatkan kemandirian siswa dan motivasi belajar, serta mempersiapkan siswa menjadi peserta didik di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Khutnafila Khairani dari kelompok 5, nomor absen 28. Izin untuk menjelaskan tugas proyek kelima saya yang berjudul Suara Demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat atau bentuk pemerintahan rakyat yang seluruh rakyatnya ikut memerintah dengan perantara wakilnya. Sedangkan apa tujuan demokrasi? Tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat. Saya juga mengutip dari perkataan Susan B. Anthony, yaitu hak pilih adalah hak yang sangat penting. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Raisya Putri Maeswari, nomor absen 29 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek kami yang bertemakan demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Pengertian demokrasi di lingkungan sekolah adalah suatu sistem atau praktik di mana semua warga sekolah termasuk siswa, guru, dan staf memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan sekolah. Tujuan demokrasi di lingkungan sekolah adalah 1. Mengembangkan partisipasi aktif, 2. Membentuk pemimpin di masa depan, 3. Mengajarkan nilai-nilai demokrasi, 4. Meningkatkan rasa bertanggung jawab, 5. Mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Adapun contoh demokrasi di lingkungan sekolah adalah 1. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, kedua, melakukan pemilihan struktur kelas, ketiga, membagi jadwal piket secara merata. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan isi poster demokrasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi